Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana mata uang kripto itu berevolusi. Dulu mungkin kita kenal cuma sebagai aset buat spekulasi di pasar. Tapi sekarang, kripto udah jadi kekuatan yang benar-benar nyebentuk dunia kita. Yap, kita semua pasti sering lihat kan berita utama soal harga yang naik turun drastis setiap hari. Tapi, di balik semua itu ada cerita yang jauh lebih dalam dan lebih penting yang lagi terjadi. Kripto itu udah bukan lagi sekadar soal grafik, tapi tentang gimana teknologi ini mulai meresap ke dalam peristiwa-peristiwa global yang paling penting. Salah satu contoh yang paling jelas soal evolusi ini ya peran kripto dalam konflik geopolitik. Kita bakal lihat gimana teknologi ini jadi semacam pedang bermata dua. Di satu sisi bisa dipakai oleh negara, di sisi lain juga oleh warganya di tengah panasnya ketegangan internasional. Nah, ini juga membawa kita ke salah satu misteri terbesar di dunia teknologi. Siapa sih sebenarnya Satoshi Nakamoto, sang pencipta Bitcoin? Ini bukan cuma cerita soal teka-teki, tapi juga soal kekayaan yang jumlahnya luar biasa besar dan punya dampak keamanan siber yang gede banget. Dan dari misteri teknologi, kita pindah ke panggung politik. Di Washington, lagi ada pertarungan sengit buat bikin aturan main yang bakal nentuin masa depan kripto. Dan pertaruhannya di sini sangat tinggi. Oke, mari kita mulai dengan cerita pertama kita. Gimana kripto bisa berubah jadi semacam alat super geopolitik, terutama dalam konflik yang melibatkan Iran. Di Iran, kripto itu punya dua muka. Di satu sisi, buat warga biasa, ini tuh kayak jalur penyelamat buat keluar dari rezim yang menekan dan ekonomi yang terisolasi. Tapi di sisi lain, buat rezimnya sendiri, ini jadi cara jitu buat menghindari sanksi internasional dan mendanai operasi mereka. Nah, pertanyaan bagus. Ini dia yang bikin semuanya jadi menarik banget. Betul, semua transaksinya tercatat di blockchain yang bisa dilihat semua orang. Tapi, identitas di baliknya? Nah, itu bisa disamarkan. Makanya, ini jadi kayak permainan kucing-kucingan berisiko tinggi antara rezim Iran dengan badan-badan keamanan global. Prosesnya kira-kira begini. Di satu pihak, ada fasilitator Iran yang pakai jaringan kripto buat mindahin dana secara diam-diam. Nah, di pihak lain, ada Badan Keamanan Nasional yang pakai alat analisis canggih buat ngelacak dana itu di blockchain. Mereka ikutin jejaknya, dan ujung-ujungnya menjatuhkan sanksi. Bener-bener permainan kejar-kejaran. Oke, dari cerita geopolitik yang menegangkan, kita pindah ke sebuah misteri teknologi dengan pertaruhan bernilai miliaran dolar. Perburuan sosok hantu bernama Satoshi Nakamoto. Jadi siapa sih Satoshi Nakamoto ini? Udah bertahun-tahun ini jadi teka-teki paling besar di dunia teknologi. Dulu mungkin cuma bikin penasaran aja, tapi sekarang situasinya beda. Ada alasan yang sangat mendesak kenapa misteri ini harus dipecahkan. Dan ini alasannya. Diperkirakan Satoshi itu punya Bitcoin senilai lebih dari 70 miliar dolar. Bayangin, harta karun digital segitu gedenya dan nggak pernah disentuh sama sekali lebih dari 10 tahun. Coba pikirin deh, apa jadinya kalau uang sebanyak itu tiba-tiba bergerak? Pasarnya bisa guncang hebat. Nah, alasan kenapa sekarang jadi mendesak banget tuh ini. Ancaman nyata dari komputasi kuantum. Teknologi super canggih ini yang lagi dikembangin punya potensi buat ngejebol sistem kriptografi yang selama ini jadi benteng pertahanan Bitcoin. Jadi, ini bukan lagi sekedar main tebak-tebakan ya. Ini udah jadi balapan sama waktu. Sekarang sih kriptografi Bitcoin masih aman, tapi para ahli memprediksi dalam 10 tahun ke depan, komputer kuantum bisa jadi cukup kuat buat ngebobol sistem yang ada sekarang. Kalau ternyata kunci pribadi Satoshi itu beneran hilang selamanya, ya udah, tumpukan harta karun itu bakal jadi sasaran empuk. Oke, dari ancaman teknologi masa depan, kita balik lagi ke masa sekarang, ke panggung politik. Di Washington, lagi ada pertarungan besar-besaran buat ngatur industri kripto yang tumbuhnya pesat banget. Begini, aturan soal kripto di Amerika Serikat sekarang ini itu jujur aja agak berantakan, tumpang tindih, membingungkan. Buat perusahaan dan investor ini kayak nyari jalan dilagirin tapi nggak dikasih peta, susah banget. Setidaknya ada 3 upaya utama yang lagi jalan buat bikin semuanya lebih jelas. Ada Genius Act yang jadi dasar hukumnya sekarang, terus ada Clarity Act, ini yang paling disorot karena tujuannya bikin aturan yang lengkap. Dan ada juga panduan dari SEC. Jadi ada 3 jalur berbeda, tapi tujuannya sama, kejelasan. Jadi, ya pertaruhannya gede banget. Hasil dari pertarungan politik ini bakal nentuin apakah Amerika bakal jadi pemimpin atau malah ketinggalan di era keuangan baru ini. Kalau gagal bikin aturan yang jelas, bisa-bisa inovasi dan modal triliunan dolar itu pindah ke negara lain yang lebih siap. Tapi industrinya sendiri nggak cuma nunggu loh. Lihat aja data ini.
Ada lonjakan perekrutan buat posisi kepatuhan sampai 340%. Gila kan? Ini sinyal jelas banget kalau industri ini lagi berbenah, lagi mendewasakan diri buat ngadepin tantangan regulasi di depan. Oke, jadi setelah kita lihat dari 3 sudut pandang, geopolitik, teknologi, dan politik, sebenarnya apa sih artinya semua ini buat masa depan kripto? Pertama, kripto itu udah naik kelas. Bukan lagi cuma aset buat segelintir orang. Sekarang, kripto udah jadi alat kenegaraan, punya peran langsung dalam urusan sanksi, pendanaan, dan konflik internasional. Kedua, keamanan dasarnya lagi diuji habis-habisan sama kemajuan teknologi di dunia nyata. Ancaman komputasi kuantum itu bukan lagi cerita fiksi ilmiah, tapi udah jadi kenyataan yang harus dihadapi. Dan yang ketiga, industrinya lagi dalam proses dewasa. Perlahan-lahan pindah dari area abu-abu ke panggung utama ekonomi global, sebagai bagian yang diatur. Tentu aja, prosesnya nggak mulus, ditandai sama pertarungan sengit di parlemen dan pergeseran besar ke arah kepatuhan. Ketiga cerita tadi nunjukin satu hal penting. Pertanyaan soal kripto itu bukan lagi apakah kripto bakal ada, tapi bagaimana dan siapa yang bakal mengaturnya. Kripto udah jadi kekuatan global. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, siapa yang pada akhirnya akan menentukan arah masa depannya?